Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mari kita lanjutkan. Saat ini kita melalui ke jenis-jenis dalam penelitian. Jenis-jenis dalam penelitian ini sebenarnya dilatar belakangi semakin kompleks segala macam permasalahan yang ada dalam bidang ilmu atau subdomainnya. Nah, karena semakin banyak kemudian penelitinya itu melakukan penelitian, maka ditemukanlah sebuah temuan dan akhirnya bisa memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Dengan demikian bahwa ilmu pengetahuan ini akan semakin terus berkembang karena tadi adanya penemuan-penemuan dalam penelitian. Karena penemuannya semakin banyak dan juga penelitian ini tidak hanya dalam satu bidang ilmu, misalkan saja dalam bidang ilmu humaniora, sosial, atau sains, maka tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini akan bisa melibatkan antar bidang ilmu atau adanya kolaborasi antara bidang ilmu yang lainnya sehingga hasil penelitian ini akan menghasilkan berbagai macam jenis hasil penelitian. Dikarenakan banyak hasil penelitian dan juga pengembangan-pengembangan dari masing-masing bidang ilmu, maka perlu adanya pengklasifikasi sehingga pengklasifikasi ini punya pengaruh. Kita akan melihat di sini pengaruhnya adanya perbedaan penyusunan rancangan penelitian. Setiap bidang ilmu punya rancangan yang berbeda antara yang sains, kemudian dengan ilmu sosial, ilmu agama, ilmu sains, ya, ilmu teknologi dan sebagainya. Mereka punya perbedaan cara bagaimana menyusun rancangan penelitian. Sehingga ini juga bisa berdampak pada perbedaan instrumen penelitian. Tapi bisa saja walaupun perbedaan bidang ilmu ini sangat dominan, bisa punya peluang instrumennya bisa sama, ya, walaupun memang berbeda. Maka dari perbedaan instrumen penelitian, ini juga akan menarik pula adanya perbedaan objek dari penelitian. Bidang ilmu sosial dengan bidang ilmu agama dan ilmu sains atau teknologi itu akan berbeda objeknya yang akan diteliti. Walaupun nanti juga ada kemiripannya, tergantung dari metode dan juga rancangan. Sehingga dengan adanya perbedaan dari objek penelitian, ini akan menghasilkan perbedaan teknik bagaimana bisa menganalisis data. Walaupun secara umum, penelitian itu menggunakan metode statistik sebagai alat bantu untuk melakukan interpretasi data dan juga menganalisis data, sehingga di akhirnya bisa membuat suatu kesimpulan. Berikut ini adalah jenis-jenis penelitian. Kita lihat di sini ada berdasarkan manfaat, berdasarkan tujuan, berdasarkan dimensi waktu, dan juga teknik-teknik penelitian. Penelitian yang berdasarkan manfaat kita bagi dua. Di sini ada penelitian murni dan juga penelitian terapan. Penelitian murni itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Misalkan saja ketika menulis skripsi, kemudian tesis, kemudian disertasi. Nah, ini biasanya pengembangannya pada pengembangan konseptual dan juga pengembangan teori. Berbeda dengan penelitian terapan. Dia bukan berdasarkan pengembangan teori, tapi penerapan dari teorinya. Sehingga penerapan teorinya ini dihubungkan dengan permasalahan. Akhirnya, penelitian terapan ini berusaha memecahkan masalah. Dan hasilnya itu bisa diaplikasikan atau diterapkan pada suatu institusi. Dan
Karena dengan institusi, akhirnya penelitian terapan ini punya karakteristik bisa didanai dan disponsori oleh institusi tertentu. Nah, ini ya, jadi perbedaan antara penelitian terapan dengan yang murni. Penelitian berdasarkan tujuan. Ada penelitian yang eksploratif, kemudian eksplanatif, kemudian ada penelitian deskriptif. Ya. Kemudian kita lihat di sini penelitian eksploratif. Di sini kita lihat bahwa menggali gejala baru. Kemudian mengapa di sini terdapat menggali gejala baru? Di sini penelitian eksploratif berusaha mencari informasi-informasi atau fenomena-fenomena yang ada dalam suatu objek penelitian. Jadi pertanyaannya yang digunakan adalah apa ya? Apa yang sedang trending saat ini misalkan? Apa yang sedang sedang ya terkenal gitu ya? Perilaku apa yang sedang trending saat ini? Itu bisa jadi ya, itu kalau dalam bidang ilmu psikologi ya. Kemudian dalam bidang agama ya, kajian apa yang terbaru saat ini. Nah, ini bisa ya. Jadi pertanyaannya apa? Tapi kalau misalkan penelitian deskriptif ini ya, deskriptif itu mencari informasinya lebih detail dari penelitian eksploratif. Dia tidak hanya apa pertanyaannya, tapi bagaimana. Misalkan tadi penelitiannya adalah apa yang sedang trending saat ini. Bagaimana bisa trending? Ya. Bagaimana bisa trending? Prosesnya seperti apa? Urutan kerjanya seperti apa? Nah, itu. Misalkan tadi apa yang sedang trending? Teknologi apa yang sedang trending saat ini? Misalkan menggunakan telepon seluler. Nah, ini kan sedang trending ya, aplikasi mobile. Bagaimana seseorang itu bisa menggunakan aplikasi mobile? Kemudian bagaimana orang itu bisa menerapkan, bisa mengadopsi, ya, mengoperasikan teknologi mobile itu untuk keperluan. Bisa saja ya seperti itu contoh. Nah, kalau penelitian yang eksplanatif, ini menjelaskan adanya hubungan sebab dan akibat. Sehingga pertanyaannya adalah mengapa? Misalkan tadi, apa yang sedang trending? Ya, apa yang sedang trending teknologi saat ini? Teknologi trending apa ya yang sedang trending saat ini? Maka nanti ketika ada penelitian eksplanatif, mengapa teknologi seluler ini bisa jadi trending? Nah, mengapa? Apa yang menyebabkan? Faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan? Nah, ini ya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa? Sehingga dari masing-masing ini punya fokus ya, punya goalnya masing-masing, punya tujuannya masing-masing. Misalkan dari penelitian eksploratif ini mengembangkan gagasan dasar topik yang baru ya. Kemudian sebagai dasar penelitian lanjutan. Kalau yang penelitian deskriptif itu kita berbicara dengan mekanisme proses, urutan proses, kemudian apa yang dilakukan, kemudian membuat pola atau kategori. Lalu penelitian eksplanatif ini menghubungkan pola yang berbeda dan juga kita menentukan dan mengidentifikasi sebab dan akibat dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, kalau berdasarkan dimensi waktu itu ada dua. Jadi ada yang namanya penelitian cross-sectional, kemudian adalah penelitian longitudinal. Penelitian cross-sectional itu artinya penelitian yang dilakukan dalam satu periode dengan asumsinya sudah selesai. Misalkan kalian meneliti dalam setahun. Nah, berarti itu namanya satu kali periode. Kalian meneliti dalam 6 bulan misalkan, 8 bulan, atau
3 minggu. Nah, itu dalam satu periode ya. Jadi, ini yang disebut dengan penelitian cross-sectional. Bisa jadi kalian bisa meneliti 2 atau 3 periode. Ya, dalam setahun Anda bisa melakukan penelitian 3 kali atau 2 kali. Maksudnya begini, misalkan kalian penelitian dari Januari sampai Desember. Kalian bisa mengambil topiknya 2. Jadi 2 topik 2 kali penelitian. Ya, topik pertama, topik kedua, kemudian nanti hasilnya kalian membandingkan penelitian yang pertama dan yang kedua. Kira-kira ada perbedaan yang signifikan tidak? Ya, ada pengaruhnya tidak? Seperti itu kira-kira. Berikut ini teknik-teknik penelitian yang dilakukan ya. Ada penelitian yang survei, penelitian eksperimen, kemudian analisis isi, penelitian lapangan, ya, penelitian wacana, perbandingan sejarah. Ya. Ini yang dilakukan teknik-tekniknya. Penelitian survei ini biasanya teknik yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Nanti kuesionernya itu berisi daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi oleh si responden sebagai objek peneliti. Kemudian nanti dalam kuesioner itu pertanyaannya itu terdapat jawaban dengan menggunakan skala Likert. Skala ini nanti akan kita beri bobot ya, misalkan mulai dari sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, kemudian setuju, sangat setuju ya. Nah, ini nanti dari masing-masing ini dikasih bobot. Misalkan sangat tidak setuju itu diberi nilainya 1, tidak setuju 2, setuju 3, sampai yang sangat setuju dikasih nilainya 5. Jadi nilainya dari kecil sampai yang terbesar. Ini contoh dari penelitian survei. Kalau penelitian eksperimen itu ya ada 2 kelas, dua apa ya, ibaratnya itu dua cara ya. Jadi ada kelas pembanding, ada yang kelas diuji gitu ya, atau kelas kontrol. Nah, ini biasanya nanti dilakukan dalam penelitian kuantitatif juga bisa penelitian kualitatif, tapi lebih banyak kepada kuantitatif. Kemudian ada lagi analisis isi. Analisis isi ini maksudnya adalah mengidentifikasi, menginterpretasi, kemudian membuat simpulan terhadap dari isi data yang diambil oleh peneliti ketika selesai mengambil sebuah data di lapangan. Nah, ini nanti juga hampir sama dengan penelitian lapangan. Dan sama juga dengan analisis wacana. Jadi apa yang ada di dalamnya itu diinterpretasi dan menghasilkan sebuah simpulan. Berbeda dengan perbandingan sejarah. Kalau perbandingan sejarah itu kan ada periode masa lalu begitu ya. Ada periode sekarang dan periode mendatang. Nanti kita bandingkan antara periode yang lalu dengan yang sekarang itu seperti apa. Nah, perubahannya seperti apa? Kemudian kalau untuk yang sejarah saat ini dengan yang mendatang itu nanti bisa dilakukan namanya prediksi ya, jatuhnya itu ke prediksi. Nanti bisa menggunakan ya teknik-teknik bagaimana caranya memprediksi suatu kejadian walaupun itu tidak pasti ya. Kira-kira seperti itu ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.